Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Elektrizen, selamat datang di AirPods, podcast perdana Himpunan Mahasiswa Elektro. Bersama saya Inta Ramadhani Hafid selaku host pada kesempatan kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan berbincang bersama para Elektrizen nih. Beliau adalah mahasiswa teknik industri dan saat ini beliau merupakan mahasiswa berprestasi sekaligus presiden di salah satu komunitas yang tentunya para Elektrizen sudah tidak asing dengan komunitas ini. Beliau adalah Kanda Muhammad Adib Akram Maparaga Muklis. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabar Kakak hari ini? Ya, alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Ya. Alhamdulillah. Kalau Intan bagaimana kabarnya? Oh, alhamdulillah baik juga Kak. Oke. Nah, Kak, hari ini kita akan membahas bagaimana sih peran anak muda dalam komunitas renewable energy. Khususnya bagaimana prospek kerja jurusan teknik elektro dapat berkontribusi dalam pengembangan teknologi energi terbarukan. Sebelum masuk ke diskusi, boleh dong Kak Adib cerita sedikit apa sih kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Oke, halo semuanya. Perkenalkan lagi, saya Adib Maparaga. Saya biasa dipanggil Adib. Nah, untuk kesibukan sekarang ini kita sudah masuk ke awal tahun 2025 untuk penayangan untuk recordingnya, dan di waktu ini juga kepengurusan kami di SRI Unhas itu sudah mendekati ya akhir kepengurusan. Jadi sekarang kita menyelesaikan proyek-proyek dan juga kita ya melaksanakan hal-hal yang penting untuk mendekati akhir kepengurusan untuk menyelesaikan semuanya seperti itu. Jadi Kak, bagaimana Kakak bisa menjadi Mawapres hingga terpilih menjadi Presiden SRI Unhas Kak? Boleh diceritakan Kak? Ya, jadi ya yang pertama alhamdulillah karena bisa menjadi Mawapres untuk saat ini tingkat fakultas di Universitas Hasanuddin. Untuk bagaimana caranya mencapai itu ya yang utama adalah kita bisa berprestasi, karena menjadi Mawapres itu yang dihitung adalah namanya CU capaian unggulan, dan itu didapat dari pencapaian seperti sertifikat, pemenang lomba, kompetisi, pendanaan dan sebagainya. Dan oleh karena itu yang dikejar kalau kita mau menjadi mahasiswa berprestasi. Dan selain itu juga ya berprestasi secara akademik. Jadi tidak hanya non akademik tapi akademik juga diperhitungkan, dan itu salah satu yang harus unggul untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Dan juga bagaimana saya mendapat itu semua ya dengan belajar dengan giat, mengikuti semua kegiatan akademik, perkuliahan dengan serius, dan juga yang paling utama adalah mengikuti lomba-lomba, kompetisi, dan tidak miss out dari kesempatan-kesempatan yang diberikan. Dan di mana saya dapat semuanya itu ya alhamdulillah untuk beberapa kompetisi saya, pendanaan saya itu ketika saya bergabung dengan SRI ketika masih maba dulu. Iya Kak. Jadi Kak, selama Kakak menjadi Mawapres ini, apa sih privilege yang bisa Kakak dapatkan, yang Kakak rasakan hingga saat ini Kak? Oke, kalau privilege sebenarnya yang paling utama sih dari predikat Mawapres itu sendiri. Karena selain dari kita bisa pasang di bio mungkin, tapi kita juga tanda kutip dicap sebagai yang tanda kutip yang paling berprestasi atau yang mewakili yang paling berprestasi. Jadi selain privilege juga tentunya ada tanggung jawab yang kita harus bawa, yaitu dengan tetap mengikuti kegiatan dan menunjukkan bahwa kita berprestasi memang seperti itu, dan ya tidak melakukan yang seharusnya tidak dilakukan oleh yang mahasiswa berprestasi itu sendiri. Iya Kak. Tadi Kakak membahas tentang SRI Unhas. Apa sih itu SRI Kak? Oke, jadi SRI atau Society of Renewable Energy ini khususnya yang di Universitas Hasanuddin. Jadi kita bahas sini SRI Unhas. Nah, SRI ini sebenarnya bukan hanya di Unhas. Jadi dia mulai di ITB, kemudian ke kampus-kampus lain, dan salah satu kampus pertama adalah di Unhas. Jadi kita adalah student chapter dari SRI, namanya perkumpulannya adalah SRI Indonesia. Dan di SRI Unhas ini kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan, kita melakukan banyak event, dan kita melakukan proyek-proyek yang utamanya untuk visi misi kami, yaitu untuk mewujudkan energi baru terbarukan di Indonesia. Keren Kak. Tadi Kakak menyebutkan ada kegiatan-kegiatan atau event. Sejauh ini Kak, apa sih program kerja unggulan yang dimiliki oleh SRI Unhas Kak? Oke. Program kerja unggulan sebenarnya yang paling utama adalah siklus. Jadi siklus itu adalah kegiatan kami di mana itu meliputi seminar yang barusan itu namanya Expertise Talks. Itu kita pembicaranya dari Australia dan Filipina dan juga dari Indonesia.
dan juga kompetisi, di mana kompetisinya kita ada beberapa mata lomba, dan alhamdulillah untuk yang kompetisi kemarin kita bisa dibilang bertaraf internasional karena pendaftarnya ada dari beberapa negara selain Indonesia. Dan juga kita ada student bootcamp, jadi kita memfasilitasi mungkin mahasiswa-mahasiswa baru dan anak-anak SMA yang memiliki ketertarikan di bidang energi baru terbarukan, di bidang lingkungan, agar bisa juga serta-merta mengikuti bagaimana caranya dia bisa berkompetisi, bagaimana cara dia bisa meningkatkan pengetahuannya di bidang energi baru terbarukan dan lingkungan itu. Keren Kak. Nah, di SRI ini Kak pastinya ada anggota-anggota. Nah, apakah ada anggota SRI yang berasal dari teknik elektro, dan kemudian bagaimana sih peran mereka dalam suatu program kerja, bagaimana cara mahasiswa tersebut berkontribusi dalam suatu event Kak? Oke, kalau dari mahasiswa teknik elektro, ya founder dari SRI Unhas itu dari teknik elektro, itu Kak Lia. Nah, dan sampai sekarang itu bisa dibilang bahwa sangat banyak mahasiswa teknik elektro yang berkarir di SRI Unhas. Jadi ya betul bahwa karena memang SRI ilmunya utamanya adalah teknik elektro, energi, jadi mayoritas adalah yang memiliki minat tinggi adalah mahasiswa teknik elektro. Jadi dalam konteks teknik elektro Kak, apa saja sih teknologi yang relevan untuk pengembangan energi terbarukan itu sendiri Kak? Oke, sebenarnya ini menjadi satu topik yang besar sepertinya ya, karena apa saja teknologi yang penting di bidang energi baru terbarukan dan berkaitan dengan teknik elektro. Nah, tentunya yang pertama adalah dari segi pembangkit itu sendiri, karena kan seperti yang kita tahu ada beberapa yang bisa kita bilang pembangkit energi baru terbarukan, seperti panel surya, seperti PLTB, dan sebagainya itu adalah generator atau penghasil listrik. Nah, oleh karena itu, itulah yang bisa dikejar oleh mahasiswa-mahasiswa teknik elektro, bagaimana meningkatkan kualitas, meningkatkan advancement dari teknologi panel surya. Seperti sekarang kan sudah banyak peningkatannya, sudah banyak upgrade-nya. PLTB, bagaimana cara kita meningkatkan efisiensinya, bagaimana meningkatkan reliability-nya. Nah, itu semua adalah bagian dari pengembangan teknologi yang harus dikuasai oleh teknik elektro. Jadi itu mulai dari pembangkitnya. Tapi tidak hanya di situ. Salah satu yang penting adalah kita tidak bisa langsung menggunakan daya yang dari pembangkit itu, tapi ada prosesnya. Nah, untuk memproses itu ada seperti solar charge controller. Itu sudah banyak teknologinya seperti MPPT yang maximum point tracker, dan juga inverternya agar kita bisa pakai di rumah. Nah, itu semua ada banyak teknologinya, ada banyak sistematikanya yang berbeda, dan itu yang harus dipelajari oleh teknik elektro. Dan untuk implementasinya secara langsung, salah satu yang menjadi kekurangan utama dari energi baru terbarukan adalah intermitensi, atau kita tidak bisa depend 100%, tidak reliable karena bergantung dengan cuaca. Nah, oleh karena itu yang paling penting dan sudah banyak dibahas di teknik elektro adalah penyimpanannya atau baterai. Nah, itulah yang mungkin teman-teman elektro bisa kembangkan, bisa maksimalisasi bagaimana meningkatkan efisiensinya, meningkatkan kapasitas, meningkatkan reliabilitas agar energi baru terbarukan ini bisa lebih visible, bisa lebih banyak kita adopsi karena teknologinya yang dikembangkan oleh teknik elektro. Sejauh ini Kak, untuk PLTS sendiri, SRI sudah pasang PLTS di mana saja Kak? Oke. Kalau mau dihitung di mana saja, sebenarnya kita sudah banyak sekali titiknya, mungkin sudah lebih 20 titik. Jadi itu meliputi dari, kalau di Sulawesi ya, di Makassar sudah beberapa, di Goa sudah beberapa juga, di Takalar, di Maros itu sudah ada beberapa titik juga, dan insya Allah nanti kita akan ada lagi di Takalar, ada lagi di Pangkep. Nah, jadi itu ada banyak sekali yang kita sudah implementasikan, dan kita juga sudah berkontribusi dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang di luar Sulawesi juga pemasangannya di Pulau Seribu, di sekitar Pulau Seribu, dan ada di Palopo, dan juga di beberapa daerah-daerah lain. Jadi memang alhamdulillah sampai saat ini 4 tahun SRI Unhas sudah memberi banyak manfaat bagi banyak titik di Indonesia, terutama Indonesia Timur. Dalam pemasangan PLTS tersebut Kak, bagaimana sih peran mahasiswa elektro dapat berkontribusi dalam pemasangan PLTS tersebut Kak?
Oke, tentunya dari mahasiswa teknik elektro yang memegang kunci paling penting sebenarnya dari keilmuannya untuk pemasangan ya di sini kita ambil contohnya panel surya karena sampai saat ini itu yang paling banyak kita hands on atau pegang tangan langsung. Kenapa? Karena ya yang pertama dari keilmuannya sendiri, keilmuan dari teknik elektro. Jadi pengetahuan dari berapa WP, berapa watt peak yang harus digunakan, jika berapa WP, berapa baterai yang harus digunakan. Jadi itu semuanya menggunakan penghitungan dari mahasiswa teknik elektro. Bagaimana ya dengan yang sudah kalian pelajari, yang sudah mahasiswa pelajari, bagaimana menghitung daya penggunaan dari suatu beban, bagaimana bisa kita menggunakan listrik ini untuk secara optimal, apa saja yang bisa di power dari PLTS itu, dari aki itu, karena ada beberapa beban yang berbeda seperti beban induksi dan yang beban lainnya, itu kan tidak semuanya sesuai, tidak semuanya pas dengan penggunaan baterai. Nah, jika penggunaannya salah, ya baterainya bisa cepat rusak. Dan itu untuk ya mahasiswa teknik elektro. Jadi memang sangat penting sekali peran mahasiswa teknik elektro dalam implementasi energi baru terbarukan karena itu ilmu utamanya. Dan selain itu juga dari segi ya bagaimana kita tidak cuma dari memasang, kita tidak cuma menggunakan, tapi juga dari ke jangka panjangnya. Bagaimana proteksinya, bagaimana agar listriknya itu aman, bagaimana agar komponennya aman. Ya takut-takut kalau misalnya sudah kita pasang tapi malah bagus kalau berasap, kalau terbakar bagaimana. Jadi itu ya proteksi kan salah satu ilmu dari teknik elektro. Jadi itu memang benar semua yang dipelajari itu penting, dan semua yang belajar itu sangat bisa diaplikasikan di ya di ISARI UNAS kita dalam implementasi energi baru terbarukan. Sejauh ini kan kakak tadi telah mention ada 20 titik. Untuk sejauh ini kak, apakah ada kendala ketika pemasangan PLTS tersebut, Kak? Oke, tentunya kendala pastinya ada beberapa. Seperti mungkin kita pasang, terus ada kendala di konektornya yang sebenarnya sama, tetapi mungkin karena beda brand, jadi dia tidak bisa connect. Beberapa kendala lain seperti medannya yang terlalu ekstrim. Yaitu kita kemarin dapat di Maros, kita pasang di Ramang-Ramang, itu medannya sangat ekstrim, jadi butuh handling yang lebih bagus agar bisa panel suryanya itu bisa aman, juga komponen-komponen lainnya. Dan yang lainnya itu mungkin seperti koneksinya yang ternyata ada yang tidak terpasang, terus ada yang sudah kita pasang tapi tidak bisa berjalan dengan baik. Ternyata di sambungan rumahnya ada yang salah, ada yang short. Nah, jadi kemampuan untuk troubleshooting itu sangat dibutuhkan bagi bagi yang mau turun lapangan langsung, karena kan mungkin yang dipelajari secara materi, secara teori itu semuanya cuman di layar, semuanya cuman di kertas. Tetapi pada real world yang paling utama adalah troubleshooting. Bagaimana kita bisa mengantisipasi, bagaimana kita bisa saling mengantisipasi, kita bisa menanggulangi suatu masalah yang terjadi. Jadi itu memerlukan pemahaman yang tinggi, dan selain pemahaman yang paling utama adalah pengalaman yang tinggi. Jadi itulah yang dibutuhkan sebenarnya. Kalau dalam pelaksanaan program dari segi SDM-nya itu bagaimana, Kak? Dan dari mana sih ISARI UNAS ini mendapatkan dana untuk merealisasikan dan memasang panel surya tersebut, Kak? Oke, dari segi SDM sendiri, karena kita kan organisasi mahasiswa, jadi kita semuanya terdiri dari mahasiswa-mahasiswa UNHAS dari segala fakultas, dari segala prodi yang bersama-sama mewujudkan visi misi kita ini, ya dengan mengimplementasikan energi baru terbarukan dengan kegiatan dan lainnya. Jadi kita tentunya melalui proses seleksi, proses pendaftaran yang saat ini kita sudah mau selesai untuk proses seleksinya. Dan disitulah kita mendapatkan orang-orang mahasiswa-mahasiswa yang bertalenta, mahasiswa yang memiliki pengetahuan, dan tidak hanya itu, tapi memiliki keinginan untuk berpartisipasi yang sangat tinggi. Nah, itulah yang membuat kita memiliki STM-STM yang cenderung unggul. Dan kalau misalnya kita membahas sendiri bagaimana cara ISARI UNAS itu dapat funding, dapat modal untuk menjalin itu, begini, fun fact, ISARI UNAS itu tidak ada iuran. Jadi kita tidak ada iuran per bulan atau per tahun. Jadi kita memang betul-betul dari anggota tidak ada bayarnya yang per periode seperti itu.
Dan untuk program kerja itu tidak ada yang misalnya dari mahasiswa gabung-gabung uang, atau mungkin bahasanya di sini kita CK-CK. Ya, tidak ada seperti itu. Jadi dan juga kita tidak ada Galdan yang seperti jual risol atau jual apa seperti itu, tapi kita melakukannya dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih ya dari cara kita ya, dari perspektif kita itu lebih cocok lah. Bagaimana ya menurut kita ini, tapi bagaimana caranya ya, karena alhamdulillah SRI UNAS itu karena kita menyusung visi misi yang mendukung energi baru terbarukan, jadi ini selaras dengan visi misi dan hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan untuk segi CSR-nya atau Company Social Responsibility, dan itulah yang kita sasar. Jadi kita menyasar program-program dari company, kita menyasar program dari perusahaan, dari BUMN, dari ya juga bahkan dari beberapa tentunya penawaran-penawaran kegiatan dari kampus, dari dinas. Nah, itulah yang kita masuk dan kita mengalirkan proposal. Jadi dalam pengajuan proposal itu kita membuat rencananya secara lengkap, bagaimana latar belakangnya, apa fungsinya, apa manfaatnya dan sebagainya. Itu kita buat secara bagus dan kita masukkan ke kegiatan-kegiatan itu, proposal-proposal itu. Jadi dari situ utamanya kita dapat funding untuk kegiatan-kegiatan. Tadi kakak membahas tentang filter atau untuk memilih sumber daya di SRI, kak. Bagaimana sih sistemnya di SRI supaya bisa menyaring mahasiswa-mahasiswa yang dapat berkontribusi? Karena seperti yang kita tahu bahwa pastinya ada mahasiswa yang terfilter dan nantinya akan menjadi pasif. Gimana sih cara kakak bisa membuat SDM seperti itu di SRI, kak? Oh ya, jadi alhamdulillah kita di SRI kemarin ada banyak pendaftar, kalau nggak salah lebih dari 248, dan tentunya yang kita terima tidak sebanyak itu, kurang dari setengah dari itu yang kita akan terima. Jadi betul-betul melewati beberapa tahapan yang sangat kita buat secara detail dan komprehensif. Dimana yang pertama tentunya kita melakukan seleksi berkas di sesi pendaftaran. Dan setelah itu kita ada yang namanya sesi kenal EBT. Jadi di situ kita adakan semacam bootcamp untuk pendaftar-pendaftar ini mengenal lebih lanjut mengenai energi baru terbarukan dan bagaimana sebenarnya involvement dari pemuda dalam energi baru terbarukan itu sendiri. Dan mengenal lebih lanjut utamanya apa sih sebenarnya SRI UNAS itu, apa yang kita lakukan. Nah, jadi di situ kita melihat kedisiplinan dari pendaftar, kita melihat bagaimana keinginan mereka untuk berkontribusi, keinginan mereka untuk berkomunikasi dengan satu sama lain, bersosialisasi. Nah, di situ kita lihat, jadi mulai di situ. Dan setelah itu kita tahap selanjutnya lagi yaitu LGD. Di mana di LGD ini adalah kita lihat bagaimana orang-orang pendaftar ini bagaimana cara mereka bisa mengengage orang lain untuk sama-sama bisa beropini, bagaimana cara mereka beropini, bagaimana mereka tetap bisa menginvolve orang lain dalam suatu diskusi, bagaimana cara pendaftar ini bisa, ya karena utamanya dalam organisasi adalah berdiskusi. Nah, itu yang poin utamanya. Jadi setelah LGD, kemudian lanjut lagi ke yang namanya interview. Jadi interview disitulah kita betul-betul, karena kan sebelumnya untuk kenal EBT, untuk LG itu kan berkelompok. Tapi di interview kita lebih personal ke masing-masing pendaftar ini, bagaimana visi misinya, bagaimana pemikirannya, bagaimana pengalamannya. Nah, disitulah kita setelah melewati tahap-tahap yang krusial dan komprehensif itu baru kita bisa mendapatkan. Menurut kakak, bagaimana sih hilirisasi dari mahasiswa untuk Indonesia? Bagaimana caranya menghadapi perannya? Apakah menurut kakak komunitas serupa penting di masa sekarang ini? Dan kepedulian masyarakat, terutama bagaimana hilirisasi energi hijau ini dari mahasiswa untuk Indonesia itu sendiri, kak? Oke, jadi jika kita membahas hilirisasi yang sangat hot-hot ya belakangan ini, jadi hilirisasi tentunya sangat penting bagi mahasiswa. Dan bisa kita bilang itulah yang paling penting bisa mahasiswa sasar untuk saat ini, karena tentunya sebagai mahasiswa kita disibukkan dengan kebutuhan akademik lainnya. Jadi involvement kita yang paling besar dan yang paling berdampak bisa kita lakukan adalah di hilirisasi. Bagaimana ya kita menggunakan produk-produk, kita menggunakan prinsip-prinsip, dan kita memaksimalkan yang ada di tahap bawah, di tahap hilirisasi. Bagaimana itu? Dengan kita meningkatkan nilai-nilai. Jadi kita bisa membuat produk-produk yang ramah lingkungan, kita bisa menyebarkan atau
kita bisa mendistribusikan produk-produk yang membantu secara ya lebih efisien secara energi dan lainnya. Dan untuk konteks mahasiswa teknik elektro ya bisa dengan membuat inovasi-inovasi, bisa dengan menggabungkan beberapa komponen-komponen untuk membuat suatu hal yang bisa lebih efisien dan sebagainya itu. Jadi hidrasi adalah suatu hal yang penting karena sebagai mahasiswa agak susah kalau kita mau di awal di pemrosesan bahan baku dan sebagainya. Jadi ya mahasiswa bagusnya dihidrasi karena disitulah kita bisa mendapatkan nilai maksimal dari suatu produk dan bagaimana kita bisa memaksimalkan penggunaan dari produk itu sendiri, maksimal value dari suatu produk. Nah kan produk ramah lingkungan itu mahal Kak. Bagaimana mahasiswa sendiri itu mampu membuat inovasi kreatif menurut Kakak? Oke, jadi pertanyaan yang menarik karena inilah yang menjadi pemikiran bahwa produk ramah lingkungan itu mahal. Nah, pemikiran itulah yang harus kita sebagai mahasiswa bisa meyakinkan orang bahwa produk ramah lingkungan itu mahal. Kenapa? Karena sebenarnya produk yang ramah lingkungan itu mahal jika kita hanya melihat dari satu standpoint. Kita melihat hanya dari harga. Tapi dari segi benefit, dari segi keramahan ya penggunaan materialnya, dan dari segi lingkungannya tentunya. Karena kan kita yang akan merasakan sekitar kita, lingkungan kita. Kalau kita buang sampah di depan rumah, kita yang mencium baunya. Nah, kalau kita buang sampah di got, rumah kita yang akan meluap airnya. Nah, jadi itulah kenapa kita harus break the stigma. Bagaimana orang berpikir bahwa produk ramah lingkungan ini mahal. Atau ke tingkat yang lebih lanjut, bagaimana mahasiswa bisa mencetak produk, membuat produk yang ramah lingkungan tapi murah. Nah, itulah yang harus kita pelajari. Jadi bagaimana kita break stigmanya mereka dengan begitu, dan menunjukkan bagaimana produk ramah lingkungan itu lebih baik. Di Unhas sendiri Kak, apakah ada kompetisi yang mendukung inovasi hilirisasi energi hijau ini? Dan apakah Unhas menurut Kakak saat ini hadir sebagai pondasi energi hijau ini? Oke, jadi kalau kita bilang kompetisi ya, salah satu program kami tadi yang siklus itu adalah salah satu kompetisinya yang membahas soal itu, soal energi hijau. Sebenarnya ada banyak lagi kompetisi dari teman-teman utamanya di teknik, seperti yang sekarang sedang berjalan itu Mekatron. Kalau tidak salah dia bahas soal energi angin, terus biasanya ada juga dari teknik lingkungan Neo, dan juga dari teknik elektro tentunya ada juga kompetisinya. Jadi ya banyak sekali memang kompetisi-kompetisi yang mendukung minat bakat mahasiswa dan mendukung pengembangan dari pengetahuan mahasiswa, itu bisa memang digunakan, bisa dimaksimalkan sebagai wadah untuk mahasiswa bisa menunjukkan idenya, seperti itu. Terus bagaimana sih Kak peluang kerja di bidang energi terbarukan untuk lulusan mahasiswa teknik elektro? Oke, jadi untuk peluang kerja ya tentunya sangat besar karena mahasiswa teknik elektro pion utamanya dari energi baru terbarukan. Jadi mulai dari ya bekerja di PLN, yang di PLN Renewable Energy, terus bisa juga di Pertamina NRE, dan yang paling banyak adalah perusahaan-perusahaan swasta yang menghasilkan entah mereka membuat komponen-komponen renewable energy atau sebagainya. Dan juga untuk di bidang renewable energy bisa untuk teman-teman menjadi ahli, bisa menjadi akademisi, dan juga bisa menjadi praktisi di mana bisa membuat suatu kontraktor, bisa menjadi suatu kontraktor atau membuat suatu agensi untuk pemasangan atau implementasi dari energi baru terbarukan, seperti itu. Menurut Kakak, apakah penting ikut terlibat walaupun mahasiswa tersebut berasal dari jurusan Soshum dalam pengembangan pembangkit tenaga surya ini, Kak? Oke, jadi ya di SRI kita banyak sekali teman-teman yang dari Universitas Hasanuddin yang dari kampus Taman Rea, itu yang mayoritas adalah Soshum. Dan tentunya ini tidak membatasi bagaimana teman-teman bisa sama-sama berkontribusi dalam renewable energy, karena semua orang sebenarnya bisa memiliki visi dan misi yang sama. Hanya saja mungkin berbeda dari bagaimana cara mereka mewujudkannya. Ya mungkin dari teman-teman Soshum bagaimana mengawasi, bagaimana mengidentifikasi behavior atau perilaku orang-orang terhadap suatu hal yang bertema ramah lingkungan. Bagaimana perilaku mungkin perusahaan, bagaimana cara mengidentifikasi masalah di suatu tempat, bagaimana mengidentifikasi solusi. Jadi itu, dan terutamanya bagaimana cara membangun relasi. Karena
bisa kita bilang mahasiswa teknik tidak terlalu bagus dalam soal ya berbicara apa seperti itu. Jadi untuk yang melakukan link-linknya, melakukan perkenalannya apa sebagainya itu, ya tentunya kita butuh teman-teman dari Sosroom seperti itu. Bagaimana peran mahasiswa sebagai agent of change untuk hilirisasi energi hijau, Kak? Oke, ya, jadi membahas salah satu peran dari mahasiswa yaitu agent of change. Tentunya mahasiswa itu ya dengan itu tadi, dengan hilirisasinya. Jadi kita harus menggunakan dan mengimplementasikan, dan yang paling penting adalah mempelajari. Karena dengan mempelajari kita bisa tahu bahwa ternyata renewable energy atau energi yang lebih efisien itu adalah masa depan. Nah, jadi karena itulah yang kurang dipahami oleh orang, sehingga saat ini hanya melihat dari financial standpoint untuk menggunakan energi fosil dan menggunakan produk-produk yang kurang ramah lingkungan. Jadi dengan kita mempelajarinya, kita bisa tahu dan kita bisa menggunakan sendiri. Dan yang paling penting adalah kita sebagai mahasiswa membuat perubahan dengan ya mengikuti kompetisi, dengan membuat ide-ide, dengan membuat inovasi, dan dengan itu semua bisa mengubah pikiran dari orang lain dengan kita. Dan selain itu kita juga membuat kegiatan, membuat event, dan berpartisipasi dalam event-event yang seperti itu, kita bisa membuat orang-orang itu berpikir, oh ternyata energi baru terbarukan adalah suatu hal yang baik, suatu hal yang benar, dan membuat kegiatan yang ramah lingkungan itu mendorong pikiran-pikiran dari orang lain untuk juga berpartisipasi seperti itu. Bagaimana pesan Kak Adib untuk anak muda, terutama mahasiswa teknik elektro yang ingin terlibat di bidang renewable energy? Khususnya juga apa langkah kecil dari kami sendiri teknik elektro untuk mendukung energi terbarukan ini, Kak? Oke, jadi yang harus dilakukan bagi teman-teman elektrician ya untuk bisa memantapkan keilmuannya ya, tentunya dengan belajar. Yang paling utama ya belajar. Jadi salah satunya cara memanfaatkan kuliah teman-teman dengan maksimal mungkin adalah dengan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari nantinya. Bagaimana mengimplementasikannya dengan baik? Ya dengan mempelajarinya agar kita bisa mendapatkan semaksimal mungkin dari keilmuan itu. Nah, kita bisa tahu teknologinya, kita bisa tahu efisiensinya, kita bisa troubleshooting, dan lainnya itu adalah suatu poin yang didapatkan dari belajar. Dan juga dari standpoint lainnya sebagai mahasiswa ya tentunya dengan berkarya, tentunya dengan membuat relasi-relasi dengan orang lain, dan tentunya dengan mencari pengalaman, dan pengalaman itu yang paling utama. Dan dari teknik elektro sesungguhnya dengan langkah-langkah kecil yang sudah dilakukan ya, dengan podcast ini tentunya sudah merupakan satu langkah kecil untuk mewujudkan energi baru terbarukan, dan juga untuk mungkin kajian-kajian, untuk kegiatan-kegiatan lainnya, baik secara internal maupun eksternal, itu adalah suatu langkah kecil untuk mewujudkan energi yang baik ke depannya. Nah, menurut Kakak bagaimana sih cara bergabung di SRI Unhas ini, Kak? Dan apa saja kriteria atau skill khusus yang diperlukan? Oke, ya. Jadi untuk cara bergabungnya di SRI Unhas, mungkin saya sudah jelaskan tadi cara pendaftarannya dan alurnya. Tapi kita itu selalu open recruitment di akhir tahun. Jadi akhir tahun kemarin kita sudah open recruitment, dan di akhir tahun 2025 nanti insya Allah kita akan open recruitment lagi. Nah, jadi itu caranya untuk masuk di SRI. Dan bagaimana caranya agar bisa lebih tinggi peluangnya? Ya tentunya dengan mempelajari, memahami, dan memiliki minat yang tinggi dalam energi baru terbarukan, dan juga mengikuti event dari SRI itu adalah salah satu poin utama. Menurut Kakak, dengan adanya podcast ini, apakah dengan tema hilirisasi energi hijau dari mahasiswa untuk Indonesia sangat mendukung, Kak? Oh ya, tentunya. Jadi kalau kita bilang implementasi, kegiatan, inovasi, itu semuanya tidak artinya kalau tidak ada publikasinya, kalau tidak ada penyebaran informasinya secara luas. Nah, jadi itulah yang penting, karena walaupun kita implementasi di suatu desa, cuma desa itu yang tahu. Kalau kita buat inovasi tapi kita tidak sebarkan ke orang, cuma kita yang tahu. Nah, oleh karena itu penyebaran informasi, penyebaran ilmu, penyebaran pembuatan campaign seperti ini adalah suatu hal yang baik untuk penyebaran. Ya Kak, terima kasih atas insightful dan informasi dari Kakak dan Kak Adib ini. Teman-teman Elektrician merupakan mahasiswa berprestasi dari fakultas, dan kemudian pastinya tadi beberapa telah dibahas informasi yang bisa kita terapkan. Kita sebagai mahasiswa harus berkontribusi dalam peran
hilirisasi energi hijau ini karena kita mahasiswa harus berperan aktif. Dan kemudian Kak Adip ini juga merupakan Presiden SRI Unhas. Dan terima kasih Kak atas insightful yang menarik sekali. Semoga segala informasi tadi bisa kami terapkan dalam kehidupan kami Kak di Teknik Elektro. Dan bolehkah informasi tambahan mengenai sosial media SRI Unhas, info keanggotaan dan lain-lain Kak? Oke, jadi sosial media SRI Unhas itu kita yang paling utama di Instagram @SRI Unhas, dan kita juga ada TikTok, ada YouTube SRI Unhas, dan ada website kami yaitu sreunhas.id, sreunhas.id, seperti itu. Ya, baik Elektrizen, itulah tadi podcast bersama Kak Adip selaku mahasiswa berprestasi dan Presiden of SR Unhas. Nah, teman-teman jangan lupa kedepannya bakalan ada lagi podcast yang akan dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Elektro, jadi silakan ditunggu. Dengan pemateri yang sangat spektakuler dan keren ini, dan saya Intan Ramadhani Hafid akan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih.